Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Semuanya mendengar suara saya? Mendengar. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Oke. Semoga begini, sebentar ya. Sebentar. Nur Hanifah. Sigit Handoko ini mana ini? Ahmad. Johan. Ya. Lenita. Ya. Jangan sembunyi kalian ya. Jangan sembunyi. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kalian mempelajari tentang surat, baik surat pribadi maupun surat dinas, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kalian pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kalian. Amin. Tetap sambil menunggu yang lain, baru 54 partisipan ya, nggak apa-apa. Semoga nanti yang lain tergugah hatinya untuk bergabung dengan kita, untuk belajar bersama tentang surat pribadi dan surat dinas. Nah, yang sudah siap dari tadi silakan buka buku paketnya halaman 254. Halaman 254. Sudah semuanya yang hadir? Sudah semuanya? Sudah menemukan halaman tersebut? Sudah. Oke, ya. Pahami baik-baik ya. Lihat di buku. Tidak usah lihat di kamera, lihat saya. Ya. Oh ya, barangkali ada yang belum tahu saya. Ini cerita kemarin kok ketika saya ke indoor menyampaikan anak-anak yang belum mengumpulkan tugas, kok ada yang tidak tahu ya ini mata pelajaran apa. Oh, berarti anak tersebut tidak pernah mengikuti Zoom ya. Karena apa? Setiap Kamis insya Allah saya, kemudian Ibu Wahyu Kartika waktu itu, kemudian Ibu Lia Dima, ya selalu hadir di hadapan kalian walaupun secara tidak langsung, ya tidak ketemu langsung. Tapi saya yakin di antara kalian banyak itu yang tidak mengikuti Zoom karena apa? Terbukti saja hari ini, ya perhatikan, dengarkan baik-baik. Hari ini hanya 57 siswa. Kami ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah ikut, ya, yang sudah bergabung. Sekali lagi kita berdoa, semoga apa yang kalian dapat hari ini melalui pembelajaran bahasa Indonesia bermanfaat bagi kita. Amin, ya. Ya, oke, terima kasih sekali. Ya. Baiklah, pada halaman 254. Ya, oke. Ya cepat ambilin. Ya. C. Menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas.
Masih ingat surat pribadi dan surat dinas? Siapa yang masih ingat? Naura Nabila, Naura Nabiha. Ya. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama dan Ya. orang kedua. Surat Komunikasi surat orang pertama dengan orang kedua yang isinya bagaimana? Isinya tentang apa? Isinya dinas atau isi pribadi? isinya pribadi. Pribadi. Oke, ya. Nah, kalau surat dinas, apa itu surat dinas? Ayo, siapa yang bisa? Cung. Berlita. Ya. Berlita. Berlita Widya Hapsari. Waduh, cantik sekali namanya. Ya. Oke, apa ya? Surat dinas apa, Mbak? Dibuka dulu speakernya. Ya, speakernya dibuka dulu. Ya, apa ya, Mbak? Surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Yang berisi kedinasan atau berisi keperluan kedinasan, itu dilihat dari segi isinya. Ya, baiklah, hari ini kita akan mencermati struktur, ya, mencermati atau menelaah struktur dan bahasa, ya, susunannya. Struktur itu adalah susunannya dan juga apa? Bahasanya. Struktur dan bahasa apa? Struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas, gitu ya. Baiklah, lihat pada contoh surat halaman 254. Pahami di buku, tidak usah melihat ke saya, ya, di buku. Ini aku makan. Itu ada suara adik ya? Suara adik atau suara siapa itu? Adik? Ya, nggak apa-apa, mau belajar ya? Ya. Nah, saya bacakan suratnya ya. Saya atau kalian yang membaca? Saya atau kalian yang membaca suratnya? Saya? Oke, ya, saya bacakan. Ini contoh yang pertama. Malang, 29 November 2015. Salam kangen. Lihat di buku, jangan lihat saya. Apa kabar, Aim? Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Sahabatmu, Giati. Ya, bisa didengarkan dengan jelas tadi? Oke. Nah, lihat bagian atas. Kita akan belajar tentang strukturnya atau susunannya. Apa saja sebenarnya? Urut-urutannya itu apa saja? Alamat Pada sudut kiri atas ada kata Malang, ya, koma, 29 November 2015. Itu namanya apa? Namanya bagian apa? Alamat dan tanggal surat. Oke, ya. Alamat dan tanggal surat. Di mana alamatnya? Malang. Kapan surat itu dibuat?
29 November 2015. Betul sekali. Artinya alamat dan tanggal surat itu malah tempat surat itu dibuat. Misalnya Banjarnegara 1 April 2021. Tempatnya di mana? Banjarnegara. Banjarnegara. Kapan surat itu dibuat? 1 April 2021. Itu namanya bagian surat yang disebut apa tadi? Alamat dan tanggal surat. Nah, paham? Paham. Itu maksudnya tempat surat itu dibuat. Dan tanggal di situ maksudnya waktu surat itu dibuat. Paham? Apabila kalian akan mengirimkan surat kepada temanmu yang di luar kota mungkin, ya, atau saudara kalian di luar kota juga. Nah, itu harus ada apa? Tempat dan tanggal pembuatan surat. Kapan kalian akan menulis surat? Misalnya besok, tanggal berapa? Tanggal berapa besok? 2 April. 2 April 2021. Misalnya yang berada di Banjarnegara, ya berarti apa? Banjarnegara, koma. Nah itu Banjarnegara, koma. 2 April 2021. Ya, tanpa titik. Ingat itu contohnya di situ. Tanpa tanda titik. 2015 titik. Salah. Ya. Jadi tanpa tanda titik. Mengapa? Karena itu bukan kalimat. Paham? Paham? Oke. Ya. Apa saja sih bagian surat yang selanjutnya? Yang pertama, yang kedua di situ apa? Salam pembuka. Ya, salam pembuka. Nah, kalian nanti bandingkan dengan yang surat dinas. Salam pembuka, karena ini surat pribadi, nah bebas salamnya. Yang penting apa? Sopan atau santun dalam berbahasa. Salam kangen, koma. Koma apa titik? Koma apa titik? Titik. Ya. Nah, salam kangen, salam rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh, ya. Nah, kemudian apa? Surat itu kan terdiri dari 3 bagian ya. Ada pembuka, bagian pembuka, ada isi surat, kemudian ada penutup surat, begitu ya. Nah, kita lihat yang pembukanya. Apa kabar Aim? Ya. Apa kabar Berlita hari ini? Nah, itu apa? Kalimat pembuka paragraf. Menanyakan apa? Kabar. Ya, paham? Paham. Ya. Sekarang yang berikutnya, isi surat. Nah, berarti isi kepentingannya itu apa di situ? Apa coba kepentingannya tentang apa? Apa itu? Hah? Menanyakan apa? Setelah siapa di situ ya suratnya? Surat siapa itu? Surat tersebut Gianti. Siapa? Diberi untuk Aim dari Gianti. Dikirim untuk Aim. Kemudian dibuat oleh Gianti. Giati, ya Giati. Giati menanyakan apa di situ? Pada isi, bagian isi. Alamat rumah teman Aim. Alamat rumah teman Aim. Terus yang lain sebelumnya menanyakan apa? Rasa sekolah. Rasanya apa? Rasanya rasa dia sekolah di sana itu bagaimana? Ya, itu yang ditanyakan. Itu isinya. Kemudian apa?
Setelah itu apa? Apa coba? Nangis sore. Nangis sore apa? Seterusnya apa itu? Ada rencana? Berkunjung. Siapa yang ada rencana ke sana? Yati. Ya, ya. Kapan? 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 Liburan semester. Mempunyai rencana ke sana kapan? Liburan semester. Liburan semester ini. Ya, liburan semester ini ada rencana apa? Berkunjung ke sana. Kemudian minta apa? Minta apa? Alamat rumah. Alamat rumahnya. Itu ya? Paham? Itu tentang apa? Isi surat pribadi. Itu contoh. Nah, setelah isi surat, bagian yang berikutnya, struktur urutan ya berikutnya apa? Penutup Surat ya, penutup surat. Bagaimana penutupnya? Sekian dulu ya. Sekian dulu. Semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu, gitu ya. Nah, itu berarti contoh kalimat apa? Penutup surat. Struktur selanjutnya apa? Salam akhir. Salam akhir. Salam akhir. Salam akhir. Sahabatmu. Ya. Itu contoh di situ apa? Sahabatmu. Atau apa? Temanmu. Gitu ya. Itu salam akhir. Berikutnya ada nama Giati. Berarti bagian apa? Nama dan tanda tangan. Nama. Dan di atas nama itu ada apa? Tanda tangan. Ya. Tanda tangan siapa? Tanda tangan lain ataukah tanda tangan Giati? Yati. Iya, tanda tangan Giati. Apa? Mengapa tanda tangan Giati? Karena kita membuat Giati mengirim surat. Giati yang mengirim atau yang menulis surat. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang struktur surat pribadi? Pahami ya? Kalian itu harus paham. Ini alamat dan tanggal surat. Seperti apa sih alamat dan tanggal surat? Nah, di situ. Salam pembuka. Terus apa lagi? Ke kalimat pembuka. Nah, kalimat pembuka. Kemudian apa? Kalimat pembuka paragraf. Paragraf pembuka lah, ya. Kemudian ada paragraf isi dan ada paragraf penutup. Ya, paragraf pembuka yang berisi apa? Kalimat pembuka. Contohnya apa kabar? Ya. Semoga kalian baik, semoga kamu baik-baik di sana, ya. Nah, itu masuk pada kalimat pembuka. Kemudian isi tentang isi apa yang akan disampaikan itu berada di isinya, ya. Kemudian apa? Ada paragraf penutup berisi apa? Yang kalimat penutup surat. Sekian dulu, ya. Semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Terima kasih ya. Nah, itu karena surat pribadi. Aku udah tugas. Ini Erni kemana ini? Erni Revita. Nah, dari mana ya Erni? Ya, sudah. Oke. Itu ada masalah ya, Mbak? Nggak ada masalah ya? Iya, nggak apa-apa. Sampai saja. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang menelaah struktur dan bahasa surat dinas. Oh ya, maaf. Tadi struktur baru ya. Sekarang bahasanya. Bahasa surat pribadi itu bagaimana bahasanya ya? Kok ada salam kangen? Bolehkah pada surat dinas itu menggunakan salam kangen? Tidak. Boleh? Tidak boleh. Mengapa?
Mengapa? Karena sifatnya Resmi. dinas, ya, karena kedinasan. Jadi tidak menggunakan bahasa skarpe dewek, ya, tidak boleh. Tapi pada surat pribadi boleh menggunakan salam kangen. Tadi ada assalamualaikum, salam rindu, itu boleh. Tapi tetap ingat pada apa? Perhatikan pada kesantunan berbahasa, ya, santun, sopan, ya, harus sopan. Ya. Kemudian di situ coba lihat lagi yang membedakan itu bahasanya bagaimana. Bagaimana? Kata sapaannya apa di situ pada surat pribadi? Kata sapaan. Aku atau saya? Aku atau saya? Bahasanya resmi apa tidak resmi? Kalau dalam surat pribadi? Bahasanya tidak resmi, ya, tidak resmi, tidak baku. Makanya di sini boleh menggunakan kata apa? Pamanku, aku akan sangat senang, ya, bukan saya, bukan, ya, bukan saya, tetapi di situ menggunakan kata aku. Itu yang membedakan. Sahabatmu. Nah, itu kan pribadi sekali. Ya, sahabatmu. Dalam surat dinas tidak seperti itu. Ya, karena surat pribadi itu untuk kepentingan pribadi. Ya, kepentingan pribadi. Itu ya. Jadi apa? Kepentingannya ya untuk diri sendiri, tidak ada yang diwakili. Tidak mewakili atau tidak ada yang diwakili. Itu surat pribadi. Begitu bahasanya. Jadi bahasanya apa? Resmi apa tidak resmi? Tidak resmi. Tidak resmi. Tidak resmi. Apa tidak baku? Tidak baku. Tidak baku. Ya, tidak baku. Itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 255. Ya, sudah siap? Sudah siap? Oke. Ya. Surat dinas. Tadi sudah disampaikan oleh teman kalian. Isi surat dinas tentang apa? Keperluan kedinasan. Ya, monggo. Keperluan kedinasan. Nah, kalian pahami betul-betul surat dinasnya supaya kalian nanti bisa membandingkan, ya, membandingkan apa? Struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas, strukturnya, bahasanya, jadi kalian paham. Ya. Sekarang perhatikan. Saya bacakan langsung saja dari contoh, ya, bagian dan contoh surat dinas. Supaya tidak terlalu lama, langsung saja ke bagian-bagiannya atau strukturnya. Yang di sebelah kanan. Pertama, kepala surat. Ya. Yang di atas garis itu loh. Itu namanya apa? Kepala surat atau kop surat. Apa namanya? Kepala surat atau kop surat. Ya, baik. Kepala surat atau kop surat. Ya, Mbak Catur sudah 83. Tidak apa-apa. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ini ya. Saya ucapkan sekali lagi ya, terima kasih yang sudah bergabung ya, 83 siswa. Ya. Nah, yang lain dari berapa ya Mbak Catur? Berapa siswa ya? 200 berapa? 252. Yang ikut bergabung 83. Kita doakan saja semoga yang sakit, yang tidak ikut bergabung karena sakit, semoga lekas sembuh ya. Malas-malasan
semoga apa? Tergugah hatinya untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dan seterusnya, supaya diberi apa ya, motivasi, diberi semangat untuk belajar, gitu ya. Nah, baiklah kita lanjutkan. Tadi saya sampaikan mumpung ingat ya. Kita lanjutkan. Tadi bagian pertama kop surat. Apa isi kop surat? Apa isi kepala surat? Lihat di situ. Lihat di buku. Ayo jangan ngobrol Elsa dan siapa itu 7G. Elsa 7D ya. Jangan ngobrol. Lihat di bukunya. Lihat di buku. Apa isi kepala surat? Nama lembaga. Nama lembaga. Dan apa? Jakarta Pusat di situ. Ya, diisi dengan apa? Nama lembaga. Nah, nama lembaga di situ. Panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Nah, ya, nama lembaga dan nama kotanya di situ tertulis. Jakarta Pusat. Kalau di sini berarti apa? SMP Negeri 2 Banjarnegara. Ya. Itu nama lembaganya. Atau Dinas Pendidikan dan Kepemudaan. Bawahnya SMP Negeri 2 Banjarnegara. Itu nama lembaganya. Ya. Kop berarti kan kepala paling atas. Terletak di atas pada bagian yang pertama. Bagian awal. Berikutnya ada nomor dan tanggal. Jumlah lampiran. Berisi inti atau tujuan surat. Nah, lihat di situ. Nomor di situ disingkat NO. Nomor berapa? 5. 05. Bukan kosong ya, bukan 05. Tapi apa? 05. Terus Atau garis miring. Tidak ada yang menyebutkan garing. Awas mau menyebutkan garing, ya. Garis miring disebutkan lengkap. K. Ya, K itu singkatan dari apa? Berkaitan dengan lembaga tersebut. Kemudian apa? Garis miring PKSB. Ya, PKSB. Nah, PKSB ini mungkin dari apa? Persami Klub Sains Biologi. Jadi ada nomor atau ada kode tersendiri. Ya, masing-masing lembaga, masing-masing urusan ada nomor tersendiri. Ya. Nah, berikutnya lam itu maksudnya adalah lampiran. Titik 2. Satu berkas. Artinya surat tersebut itu selain surat ini, lembaran surat ini ada lampiran yang mengikuti. Satu berkas, boleh. Satu bendel. Nah, itu lampirannya yang mengikuti. Kemudian perihal. Perihal itu maksudnya adalah inti surat. Perihal itu inti surat. Gini, apabila kalian menerima surat dari sekolah, ya, Dinas Pendidikan dan Kepemudaan, ya, SMP Negeri 2 Banjarnegara, di situ ada yang terhormat. Sebelum itu kan ada apa? Nomor lampiran hal. Hal. Permohonan studi tur, misalnya. Ya, misalnya.
Nah, sebelum kalian membaca surat yang sesungguhnya atau sebelum kalian membaca surat keseluruhan, jane kok kudune wis ngerti. Kalian sebenarnya harus sudah tahu isi surat itu tentang apa. Tentang apa? Lihat di hal atau perihalnya. Paham? Karena apa? Hal atau perihal itu merupakan apa? Inti surat atau berisi tentang apa? Tujuan surat. Oh, permohonan izin. Tujuan surat yang dimaksudkan adalah permohonan izin. Nah, permohonan izin apa? Nanti kalian baru tahu setelah membaca surat secara keseluruhan. Jadi tadi perihalnya itu hanya intinya atau tujuan surat. Paham? Paham? Ya, kita lanjutkan. Berikutnya. Sebelah kanan dilihat. Sebelah kanan nomor. Titik 205 garis miring K garis miring PKSB. Sebelah kanan ada apa? Tanggal 9 Mei 2015. Ya, itu tanggal apa maksudnya? Tanggal apa? Tanggal surat. Ya, tanggal surat. Tanggal surat apa maksudnya? Tanggal surat tersebut dibuat. Ya, tanggal surat tersebut dibuat. Tanggal berapa surat tersebut dibuat? 9 Mei 2015. Baik. 9 Mei 2015. Di mana surat tersebut dibuat? Di mana surat tersebut dibuat? Di mana? Lihat di kopnya. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Pusat. Nah, perhatikan. Perhatikan. Mengapa tidak dituliskan Jakarta, 9 Mei 2015? Mengapa tidak dituliskan seperti ini di sampingnya surat pribadi? Karena sudah ditulis di kop surat. Nah, pinter sekali. Ya, pinter sekali. Karena apa? Tempat sudah ditulis di kop surat. Fatian mudeng, Fatian. Paham, Fatian? Oke, sip ya. Jadi penulisan tanggal ya cukup tanggal. Tanggal ya, tanggal pembuatan surat. Nama kotanya, nama tempatnya tidak ditulis karena sudah ditulis pada kop surat atau kepala surat. Elisa Maharani paham? Oke. Ya, Anik Rizky. Rizky kah? Paham? Anik paham? Ngantuk? Wah, suara bukus merdu sekali jadi ngantuk ya. Ya. Kita lanjutkan ya. Tahu bedanya? Penulisan tanggal pembuatan surat pada surat dinas dan tanggal pembuatan surat pada apa? Surat pribadi. Ya. Sekarang lanjutkan. Bagian berikutnya. Alamat surat. Ya, alamat surat. Apa bunyi alamat suratnya? Coba dibaca Dimas Praditya. Dimas Praditya, baca. ITA Kepala Warcap Jakarta Pusat di Jakarta. Ulangi. Yang tegas. Siswa Espero membaca itu tegas. Yuk, kayak buku ske. Walaupun belum makan, tegas banget. Ya, seru, tegas. ITH Kepala Warcap Jakarta Pusat di Jakarta. Oke, ya. Sudah makan belum, Dimas? Sudah sarapan pagi? Dah. Sudah begitu. Dah, ya. Ini YTH itu kepanjangannya apa? Yang terhormat. Yang terhormat. Di situ
Ya, YTH titik kepala Kuarcap Kuartir cabang Jakarta Pusat di Jakarta. Nah, itu alamat surat. Artinya surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Ya, Evelyn, Evelina, ya, paham? Ya. Oke, kita lanjutkan. Bandingkan dengan yang surat pribadi. Alamatnya apa tadi? Kalau alamat ini? Tidak dituliskan ya. Cukup di situ apa? Salam kangen, apa kabar ya. Tapi kalau pada surat dinas, itu alamat surat itu harus ditulis. Jadi jelas untuk siapa sih surat tersebut? Oh, untuk Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Ya, itu bedanya. Berikutnya, salam pembuka. Kalau tadi pada surat pribadi itu bagaimana salam pembukanya? Apa kata Lihat dulu. salam kangen? Salam kangen. Bolehkah pada surat dinas salam kangen? Tidak boleh. Tidak boleh. Apa salam pembukanya? Dengan hormat. Dengan hormat. Penulisannya di situ lihat. Dengan hormat, koma. Bukan hurmat, tetapi menggunakan o. Hormat. Ya, dengan hormat, koma. Ya. Nah, seperti tadi pada surat pribadi ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Begitu juga pada surat dinas. Ya, ada paragraf pembuka, paragraf isi surat, kemudian ada paragraf penutupnya. Sama, hanya bedanya itu apa? Isinya, ya, isinya. Ya. Paragraf pembuka. Dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi OSIS SMP Mutiara 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan Pantai Marunda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2015. Nah, itu paragraf pembukanya. Paragraf pembuka di situ isinya tentang apa? Alasan. Alasan apa? Alasan mengadakan apa ya? Alasan surat itu dibuat. Ya, dasarnya atau alasannya. Nah, sekarang pada bagian isinya atau inti suratnya. Kegiatan utama Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Tulisnya, untuk itu kami mohon bantuan Bapak untuk dapat meminjamkan 3 tenda besar kepada kami. Ingat-ingat itu isinya. Kami mematuhi semua persyaratan yang ditentukan pihak Kuarcap dalam hal peminjaman tenda. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan proposal kegiatan. Nah, itu isi suratnya. Lihat ke perihal permohonan izin tadi ya. Izin apa surat tersebut? Coba izin apa? Izin meminjam tenda. Izin apa? Meminjam tenda. Nah, izin meminjam tenda. Siapa tadi yang menjawab izin meminjam tenda? Siapa ya? Zahra. Zahra Mulan. Zahra Mulan Apriliana.
Ya ya. Oke. Ya, 7D ya. Nah, itu di atas pada perihal dituliskan permohonan izin. Kamu tahu permohonan izin. Oh, surat ini permohonan izin. Tetapi kan belum tahu izin apa ya. Misalnya izin loh ya, bukan izin ya. Izin. Zat. Nah, sekarang udah tahu izin apa? Permohonan izin apa? Meminjamkan. Tenda. Pak Fatian. Izin apa ya? Fatian Gaiza. Waduh. Rafef. Rafef. Izin apa ya, Fef? Meminjamkan 3 tenda besar. Meminjamkan 3 tenda. Meminjam 3 tenda. Ya. Untuk kegiatan apa? Untuk kegiatan apa ya? Persami. Perkemahan Sabtu dan Minggu. Ya. Nah, itu isinya. Isinya berkaitan dengan perihalnya. Tadi apa? Permohonan izin. Ya. Sekarang perhatikan lagi. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan proposal kegiatan. Lihat bagian atas ada lam atau kepanjangan lampiran. Titik 2. Apa isi lampirannya? 1 berkas ya. Lampiran 1 berkas. Apa isi lampirannya? Coba dilihat pada bagian isi. Tuh. Lihat. Hah? Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan apa? Proposal kegiatan. Proposal kegiatan. Nah, yang dilampirkan, yang mengikuti surat, tersebut berarti apa? Proposal, ya, proposal kegiatan. Berarti ada pada lembar tersendiri, ya, ya. Misalnya ini suratnya, pada kepala Kwarcap Jakarta Pusat ya suratnya. Nah, selain surat ini ada apa yang dilaporkan, nempel, yang mengikuti apa? Apa tadi lampirannya? Proposal kegiatan. Kegiatan. Jadi salah. Proposal kegiatan. Ya, jadi apa? Lembarannya beda dengan surat yang sesungguhnya. Namanya lampiran. Misalnya lampiran gini. Kalian tidak masuk sekolah, ya, minta izin ya. Alasannya apa? Oh, sakit. Nah, surat itu dibuat surat izin karena sakit. Ada yang dilampirkan. Apa misalnya? Lampiran 1 lembar. Apa? Oh, surat dari dokter. Ya, surat keterangan dari dokter. Lampirkan. Ya, mengikuti suratnya. Masukkan dalam apa? Masukkan dalam sampul surat atau yang disebut juga dengan amplop. Ya, amplop. Begitu. Paham? Paham ya? Lampiran ya? Paham. Misalnya kalian akan mengadakan apa ya? Pramuka blok, ya, pramuka blok diadakan di sekolah. Sekolah membuat surat izin, mohon izin atau pemberitahuan kepada wali murid. Ya, nah selain surat itu, surat yang sesungguhnya kemudian dilampirkan. Apa kira-kira lampirannya? Mungkin apa? Jadwal kegiatannya. Supaya apa? Orang tua kalian atau wali murid tahu apa sih kegiatannya dari hari Sabtu sampai dengan hari Minggu apa saja. Nah, begitu ya. Jadi lembarannya menyatu dengan surat. Satu lembar atau ada lembar lain lampirannya? Lembar lain. Lembar lain. Begitu ya tentang isinya ya. Dan isi, dan tadi kembali lagi ke atas tentang apa ya? Permohonan izinnya, kemudian lampirannya. Berikutnya paragraf penutup. Ya, paragraf penutup. Kalau tadi, ya, paragraf penutupnya atas perhatian dan
dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, nanti kita koreksi kalimatnya. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Oke, kalimat pada contoh seperti itu. Ya, atas perhatian dan dikabulkannya. Nah, sekarang ada kata banyak terima kasih. Betul apa salah? Banyak terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Betul apa salah? Rasawedi salah. Betul apa salah? Hah? Ada kata banyak di situ, betul apa salah? Salah. Sebanyak apapun, sebesar apapun, ucapan terima kasih tidak perlu dituliskan. Jadi cukup, ya maaf, ini cetakannya seperti ini. Contohnya, tapi itu kita koreksi ya. Kami mengucapkan terima kasih. Tidak ada kata banyak. Paham? Paham. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Wah, setinggi apa? Tinggi apapun, ucapan terima kasihnya tidak perlu ditulis. Gitu ya. Cukup apa? Bukan berarti pelit bahasa. Efektif. Ya. Dalam surat dinas, kalimat juga harus apa? Efektif. Singkat, tetapi jelas. Tidak memboroskan kata-kata. Ya, gitu. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih, salah. Harusnya apa? Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang sedalam-dalamnya, tidak perlu dituliskan. Ya, sedalam apapun terima kasihnya, atau mungkin maaf ya, sedalam apapun permintaan maaf kalian, itu tidak perlu ditulis. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak perlu. Ya, gitu, tidak perlu dituliskan seperti itu. Itu tentang paragraf penutupnya. Ya, sekarang berikutnya pada bagian bawah surat halaman 256. Salam penutup. Ya, hormat kami. Kalau tadi salam pembuka apa bunyinya? Tulisannya apa? Salam pembuka. Dengan hormat. Dengan hormat, koma. Salam penutup. Salam penutup. Apa? Hormat kami, koma. Ya. Ketua panitia. Tanda tangan. Kemudian tanda tangan siapa di situ? Penulis surat. Ya. Nah, karena itu surat dinas dan itu dibuat oleh OSIS, surat tersebut harus diketahui oleh siapa? Sampai kiri dilihat. Mengetahui siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Dan di situ siapa nama kepala sekolahnya? DRS. Dokter Waras. DRS kepanjangan apa? Dokter Andes. Dokter Andes. Dah, jangan pinter temen ya. Hari gini ada yang tahu DRS itu Dokter Andes. Ya? Top. Oke. Nah. Ya. DRS. D kapital, RS kecil, tanda titik. Ya. Waras. Itu nama sekolahnya. Waras. W-nya kapital karena nama orang. Begitu ya. Berikutnya. Itu tadi mengetahui kepala sekolah. Kemudian harus dituliskan nama dan tanda tangan. Siapa? Nama dan nama penulis surat dan tanda tangan penulis surat serta mengusahi. Ya? Begitu ya? Paham ya? Paham. Ini maaf ya, maaf. Saya mohon maaf. Masih banyak sebenarnya. Tapi insya Allah asal kalian belajar dengan rajin tentang tadi menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas, pelajari di rumah. Hari ini tidak tugas. Wah, alhamdulillah gitu ya. Gitu ya. Tapi apa?
pelajari baik. Ya, kalian di rumah belajar tentang kasih. Perbedaannya, pelajari aja. Pelajari baik-baik antara surat pribadi dan surat dinas. Strukturnya dan juga bahasanya. Maaf ya, belum selesai nih, masih ada kelanjutannya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi pada minggu depan. Gitu ya. Atas nama saya dan Ibu Lia Dima, kami mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Ya.